Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gangguan teknis ya tadi ya. Oke, enggak apa-apa. Tadi akun Zoom-nya apa punya Mas siapa? Punya saya, Bu. Saya udah bikin baru tapi ternyata kayaknya udah nggak ini lagi, Bu. Apa namanya? Udah nggak gratis lagi. Iya, enggak apa-apa. Saya tuh malah beberapa kali asalnya pakai Gmeet ya. Bahkan ternyata nggak tahu ya kalau Zoom tuh misal link itu bisa dipakai besok-besoknya lagi kan ya. Tapi harus berbayar ya. Oke, ini saya dari kemarin pakai Gmeet karena dengan Gmeet lebih mudah, gratis dan lebih long lasting, lebih lama. Oke, enggak apa-apa. Ini siapa ya yang nemeni on cam nih? Nah, saya coba share screen. Kemarin saya terkendala dengan share screen di web browser saya sepertinya belum kompatibel. Bentar. Coba ya, saya share screen bisa nih. Semoga bisa. Oke, kelihatan di tempat teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke, ini saya pakai apa tadi web browsernya? Oh, pakai Chrome ya. Oh iya, kemarin saya buka Gmeet pakai Mozilla nggak kelihatan. Ini pakai Chrome ternyata bisa share screen. Oke, baik. Yang nampak di layar teman-teman apa ini? Bab 8, Bu. Oke, hanya PDF saja ya? Iya, Bu. Oke, untuk Gmeet-nya nggak kelihatan ya? Oke, baik. Baik, kemarin itu, kemarin tadi ya, tadi Mas Fawas dengan Mas siapa tadi? Mas Fawas dan Mas siapa Ridho ya, sudah mencoba meresum apa saja sih info yang bisa didapatkan ketika kita menggunakan salah satu tools untuk footprinting ya. Nah, kalau kita ketahui kalau kita pelajari gini, jadi footprinting itu kan ibaratnya jejak ya, jejak kaki ya. Foot itu kaki, printing itu cetak ya, cetakan kaki. Kalau mungkin Anda bermain ke taman atau kemarin itu ada yang namanya istilahnya stepping zone. Ya, stepping zone tuh semacam kayak di taman itu biasanya kan, misal dia rumput-rumput biar kita nggak menginjak rumput itu kan ada itu ya ada tanda kaki ya, kaki yang bisa buat lewat itu ya, itu namanya stepping zone kalau di ilmu perkebunan. Ilmu perkebunan stepping zone. Nah, kalau dalam ilmu kehidupan mungkin semacam kayak milestone, misal dulu kalian waktu umur 1 tahun Anda bisa jalan, umur 2 tahun sudah bisa lari, umur 3 tahun bisa naik sepeda dan sebagainya. Nah, itu step-stepnya. Nah, sama halnya ini footprinting. Jadi kalau footprinting ini dia lebih ke jejak kaki ya, jejak kaki. Kalau itu arti sesungguhnya, tapi sebenarnya dalam kaitannya dengan security ini dia lebih ke kita mempelajari tanda-tandanya, jejak-jejaknya terus dikait-kaitkan. Nah, itulah kaitannya apa sih Bu dengan yang mau dibahas hari ini? Nah, dengan yang dibahas hari ini, jadi ini vulnerability analysis. Jadi setelah mendapatkan footprinting tadi misal alamat IP-nya, domainnya, servernya, terus ketahuan tadi ya Mas Fawas ya, lama waktu yang ditempuh ya Mas ya? Ya enggak? Satuannya apa? Detik apa jam Mas? Mas Fawas tadi. MS ya, millisecond. Di situ tinggal nanti dianalisis. Nah, kira-kira dengan jejak-jejak tanda-tanda tadi kita analisis vulnerability-nya. Jadi tingkat istilahnya ketahanannya, tingkat misal ada anomali data yang masuk atau mungkin anomali traffic yang mungkin gini. Misal ini yang sering terjadi nih ya. Saya dulu pernah megang backroom ya sebelum ini di depan layar kayak gini, pernah kerja di backroom di industri itu tuh kita biasanya ada yang namanya grafik ya, grafik lalu lintas lalu lintas penggunaan bandwidth ya, itu ada grafiknya di situ menunjukkan biasanya grafik tinggi itu kira-kira kalau di perkantoran siang apa malam? Kira-kira pemakaiannya banyak di siang apa malam? Kira-kira ayo, grafik pemakaian bandwidth kalau di kantor umum. Siang, Bu. Siang ya, oke. Mungkin beda cerita kalau kantornya 24 jam ya. Nah, siang betul. Nah, ini nanti akan kebaca nih. Akan kebaca seandainya misal malam hari biasanya traffic tuh istilahnya menurun ya, ini siang naik terus turun gini, ternyata kok malam malah ada traffic tinggi banget lah, ini siapa ini? Nah, itu kita analisis,
kita tracing ya, dari IP berapa, port berapa, terus dia pakai protokolnya mana, terus kita kill istilahnya gitu dulu tuh, di kill istilahnya IP tersebut kita matikan ya. Nah biasanya kalau dia layanannya pakai IP DHCP yang berubah-ubah, ketika kita matikan IP-nya ya percuma, karena dia bisa ganti IP lagi. Nah akhirnya kita matikan portnya misal, atau MAC address-nya. Nah ini yang mau kita analisis yang seperti itu. Ini kaitannya dengan footprinting kemarin. Oke, ada gambaran enggak? Atau misal nih, wah guys tuh ini pagi-pagi kok bahasanya udah rumit. Nah, misal contoh gampangnya misal footprint atau gini. Anda mau deketin cewek misal ya, mau nembak misal. Kan harus tahu nih sasarannya siapa, target sasarannya siapa, rumahnya di mana. Dia itu biasanya kalau jam segini tuh udah status misal, wah berarti ini saat yang tepat nih, berarti dia sudah on nih, dia udah nyapu, udah beres-beres misal, udah nyuci ya, walaupun di laundry mungkin ya, anak kos milenial kan gitu ya, malas nyuci baju ya, iya Pak ya. Semoga di sini enggak lah ya, generasi tahan banting lah ya. Oke, misal mau laundry pun juga apa-apa ya, mau itu duit mereka ya, kenapa ibunya repot ya. Nah, jadi misal ini kita menyelidiki nih, oh misal Mbak Farah tadi. Mbak Farah tuh kalau pagi, misal biasanya dia nggak pernah pegang HP. Kalau saya misal WA jam 5, dia baru balas tuh sekitar jam 8, 9. Itu artinya, oh bisa jadi mungkin masih tidur, atau mungkin dia lagi beres-beres dan sebagainya. Nah, atau mungkin Anda pernah nonton film Conan? Di sini ada? Detektif Conan ada? Mas Farik mungkin kayaknya pernah nonton? Pernah Mas? Pernah Bu. Coba, boleh nggak Anda cerita sedikit apa yang pernah dilakukan Conan dalam mendeteksi sebuah kasus kriminal kejahatan? Coba. Menggunakan itu Bu, apa yang ada di lokasi kejadian. Contohnya aja. Contohnya misal di tempat kejadian ada tempat yang asing atau gak lazim di tempat itu bisa menjadi barang bukti Bu. Oke, terus dia cara investigasinya gimana Mas? Mulai dari menemukan bukti sampai akhirnya dia bisa memutuskan bahwa ternyata pelakunya ini gitu. Coba bisa diceritakan nggak? Sekilas saja film yang pernah Anda tonton itu. Sekilas saja. Yang masih terngiang-ngiang di sini, yang masih teringat apa coba? Kasus apa waktu itu? Pembunuhan atau pencurian? Sudah lupa Bu saya Bu. Sudah lupa. Ya Bu. Film lama sih ya. Oke, tapi ada gambaran ya. Ada gambaran ya. Jadi si Conan ini dia pasti punya footprinting ini. Ya, dia punya jejak-jejak. Mungkin yang mereka targetnya bukan cyber security ya. Kalau kita kan lebih ke cyber ya. Nah, kalau mereka mungkin lebih ke itu tadi penipuan ya. Pencurian gitu-gitu atau pembunuhan dan sebagainya ya. Nah, itu jadi samanya itu nanti dianalisis, dari tanda-tanda itu dianalisis. Nah, tujuan untuk hari ini ya vulnerability analysis ini teman-teman nanti akan melakukan scanning. Nah, scanning celah keamanan. Jadi Anda mau mencoba misal kira-kira atau gampangnya misal pencuri yang mau mencuri di sebuah komplek perumahan misal. Dia akan membaca situasi di kompleks tersebut. Misal, oh Pak Satpamnya tuh pergantian shift itu biasanya jam 7. Di antara jam 7 kurang 5 sampai jam 7 lebih 10 itu biasanya kosong misal ya, 7 pagi. Nah, itu bisa itu kita masuk ke sana. Jadi bebas tanpa ditanya identitas kita. Nah, terus misal, oh ternyata di perumahan itu justru kalau malam itu banyak penghuninya, walaupun mungkin malam itu mungkin banyak yang tidur, tapi banyak orang juga yang nonton bola misal. Jadi terjaga, wah ini nggak bisa nih nyerang malam. Nah, berarti oh ternyata siang aja. Siang tuh malah banyak yang kerja, justru banyak orang yang nggak di rumah. Nah, misal seperti itu. Nah, ini artinya Anda scanning. Anda scanning itu memindai ya, celah keamanan, terus menganalisis jaringan dan lainnya dengan memeriksa sistem secara langsung dan mengecek, nah ini portnya berapa. Ya, terus misal OS-nya pakai apa, protokolnya apa, banyak ya fitur-fiturnya. Nah, ini secara teori dasarnya. Jadi vulnerability analysis ini adalah cara how to scanning ya, how to scan. Nah, bagaimana kita
memindai jaringan dengan serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, untuk ngecek nih hostnya berapa, portnya berapa, lainnya apa, dan sebagainya. Nah, di sini. Jadi ini pastinya digunakan untuk apa? Nah, ini mengumpulkan informasi tentang target dengan menggunakan teknik pengintaian yang sangat kompleks. Oke, coba saya mau tanya nih, kira-kira dari penjelasan simple vulnerability ini dengan tadi kaitannya film Conan dan sebagainya, coba kira-kira ada bayangan nggak kalau kita mau mencari celah dalam jaringan gimana? Kalau tadi mencari celah kekosongan Pak Satpam kan bisa ya untuk mencuri sebuah misal menargetkan di komplek perumahan misal. Coba silakan. Mungkin bisa dibantu siapa nih ya? Ini ada gambaran enggak kira-kira? Contoh realnya apa? Mana? Oh, saya nggak bisa akses. Bisa dibantu siapa nih? Mbak Ana Bila Rizky mungkin? Mbak Ana Bila, boleh dibantu Mbak? Ada gambaran nggak? Kira-kira itu ngapain ya? Nantinya yang mau disasar, yang mau di-scan tuh apanya misal? Mbak Ana Bila boleh? Halo Mbak Nabila. Nabila bener ya? Manggilnya apa? Nabila? Bil-bil? Atau lalala? Ya, gimana Mbak? Kira-kira? Gambaran Anda aja, maksudnya Anda baru membayangkan. Oh, ini aja cuman istilahnya Anda memperkirakan saja. Kira-kira Anda yang akan Anda teliti untuk melihat tadi sasaran target apanya nih dengan vulnerability analysis ini? Kira-kira apa yang mau dicari? Monggo Mbak. Kalau saya kayaknya dari IP-nya, Bu. Oh, IP ya. Oh, IP ya. Selain IP mungkin yang lebih apa? Fitur yang lainnya lagi apa? Kan IP misal tadi KPI aja bisa berubah-ubah. Kira-kira apa nih? Kalau yang lain kayaknya belum tahu sih Bu, tapi saya kan kemarin nyobanya yang yang pertama itu yang ganjil tuh apa Bu? UIS. Itu kan lebih ke IP ya Bu, yang munculnya yang ada itu IP. Jadi saya pasti mikirnya IP ya, sementara IP sih Bu. Sementara IP ya, istilahnya apa? Fitur utamanya itu, nanti tambahnya ada. Oke, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Nah, ini betul sesuai yang disampaikan Mbak Nadira tadi di sini. Jadi ini kita bisa tahu rentang alamat IP address. Nah, ini kemungkinan besar kalau rentang IP ini dia pakai IP pool address ya. Jadi kalau di DHCP misalnya Anda nongki-nongki di kafe ya. Nah, di situ dia kan pastinya pakai IP-nya kira-kira statik apa dinamik? Mbak Nabila. Statik, Bu. Statik, yakin? Yakin. Ayo. Apa kira-kira? Iya, statik kayaknya. Anda pernah nggak misal di tempat umum gitu, apa namanya, Anda kan browsing nih pakai laptop. Nah, misal muncul alamat IP-nya berapa, terus di restart atau dimatikan dulu Wi-Fi-nya sebentar, terus login lagi, kira-kira dapat IP yang sama apa beda? Dinamis Bu, dinamis ya. Oke, paham ya di sini. Jadi ada IP IP statik, ada IP dinamik. Nah, kalau yang berubah-ubah itu dinamik. Makanya biasanya di Wi-Fi hotspot itu di settingnya dynamic. Karena apa? Nggak mungkin kita masang satu laptop satu IP ya nggak? Kalau misal Anda mau masak, setiap yang datang harus dikasih IP kan nggak kan? Jadi dia dynamic, dia akan berubah-ubah. Nah itu. Nah biasanya kalau IP dynamic itu dia punya rentang IP, punya misal IP yang disediakan untuk customer yang masuk ke resto itu misal ya 192.168.5.1 sampai 5.10 misalnya seperti itu. Nah ini oke, makasih Mbak Nabila. Nah ini terus ini Anda di sini kan seolah sebagai ethical hacker ya. Nah ini hacker yang beretika istilahnya. Ya hacker yang legal bukan ilegal. Nah tadi langkah yang dilakukan adalah melakukan pemindahan ini. Salah satunya tadi selain IP address mungkin ya Mbak Nabila. Bisa portnya, terus ini kerentanan pada alamat IP yang Anda peroleh misalnya ya. Oke, langsung ke bawah aja, ini theoretical ya. Nah, terus kenapa sih kita harus melakukan scanning ya, pemindahan kerentanan ya. Jadi kita tuh kayak
mau mencoba kira-kira ini rentan diserangnya bagian apa sih gitu. Nah, ini menentukan kemungkinan serangan keamanan jaringan. Ini digunakan untuk mengevaluasi sistem dan jaringan suatu organisasi, apakah terdapat celah keamanan jaringan atau tidak. Nah ini nanti teman-teman bisa mempraktekkan mandiri. Ini tutorialnya sudah saya sertakan, nanti saya jelaskan dulu ya sebelumnya. Saya mau tanya, ini teman-teman ada yang pakai OS-nya Linux enggak? Di sini ada? Ada yang pakai Linux kelas ini? Ada enggak? Kemarin itu sebenarnya kan untuk praktikum footprinting itu prefer betternya itu pakai Kali Linux ya, Kali Linux. Nah, ini kemarin saya coba upload di G Drive, besar kan itu ya, masternya besar banget, itu gagal terus. Nah mungkin ini insya Allah kalau kita ada kesempatan ketemu ya, kemarin saya kesepakatan sama Pak Kuat sih mungkin di akhir semester, berarti bulan depan, tahun depan itu insya Allah kita nanti ada pertemuan fisik ya untuk KSI ya, sambil saya coba koordinasi dengan labnya ya, koordinator labnya, mana yang kosong, yang ready, karena ini saya yakin semua dosen yang offline kebanyakan jamnya udah digeser-geser, jadi nanti saya cari yang ready. Kira-kira ini pada pengen ketemu enggak? Kelas C dan D nih? Karena udah pada ketemu kan ya, mata kuliah Jarkom ya katanya? Iya, Pak Parsumo? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Pak Parsumo kemarin sampai mana, Mbak Konita, jaringannya? Sampai IP yang DNS itu, Bu. Diapain IP DNS-nya? Jadi ngaktifin DNS terus pakai kabel router gitu, pakai switch, nanti antara laptop satu sama laptop lain tuh kayak nyoba jaringannya itu masuk apa enggak gitu loh, Bu. Kayak nyambung apa enggak gitu. Pakai apa? Mikrotik apa pakai router apa? Hah? Kemarin pakai switch, Bu, kayaknya, pakai switch. Enggak, maksudnya sempat routing enggak dari Pak Ors semua, pakai routing router beneran enggak? Belum kayaknya. Oh, routing belum? Routing belum? Oke. Ya, enggak apa-apa. Oke, berarti insya Allah nanti coba saya koordinasikan dengan pengampu KSI yang lain ya, biar kita seragam offline-nya kapan. Tapi ini teman-teman udah ready ya, misal seandainya bulan depan offline sudah ready. Karena insya Allah kan kita pertemuan paling tinggal Januari ya. Nah paling enggak kan untuk praktikum di akhir-akhir ini nanti biar ada pertemuan fisik, karena kita yang KS ini dari awal belum ada fisik ya. Kemarin saya coba koordinasi dengan pengampu dosen lain, katanya udah daring dulu aja Bu, nanti tahun depan coba kita lihat dulu. Nanti saya infokan ya, insya Allah nggak mendadak lah. Nggak, misal paling nggak H-3 lah ya, biar teman-teman siap-siap misalnya dari luar kota. Kalau yang Jarkomnya hari apa? Offline-nya, Bu. Offline-nya hari apa? Kalau kelas D hari Jumat. Kelas C? Kelas C Kamis, Bu. Kelas C Kamis. Oke, Kamis Jumat. Iya, kemarin Pak Parsumo sempat pinjam lab. Kan saya sebenarnya ada jadwal Jumat ya, cuman sudah saya geser untuk praktikumnya saya kasih di hari Senin. Oke, nanti ya kita koordinasikan lebih lanjut, kita fokus ke sini dulu. Nah, ini saya mau tanya nih, seandainya nanti ketemu fisik mungkin ya, nanti teman-teman atau mungkin bisa sambil download, cari yang Kali Linux boleh. Saya ada masternya, cuma saya upload gagal terus, gede banget itu. Ya, nanti bisa install ini, atau sebenarnya untuk praktikum yang Jobsit ini nggak perlu pakai Kali Linux sih. Ya, jadi Anda pakai Windows juga bisa, atau mungkin nanti bisa pakai virtual VMware. Ada yang pakai VMware? Sini VirtualBox. Jadi install Linux-nya nggak harus Anda partisi ulang jadi Windows dan Linux ya. Jadi nanti Anda masukkan ke VMware aja, jadi virtual aja Kali Linux-nya. Nah, ini terus ini. Jadi teman-teman ini nanti ada istilah namanya yang akan dilakukan di praktikum ini adalah Anda riset tentang vulnerability dengan CWE ya, atau CWE, Common Weakness Enumeration ya. Jadi ini sebenarnya sebuah sistem kategori untuk kerentanan dan kelemahan sebuah software ya. Oke, langsung aja kita, ini saya stop share karena tadi hanya window ya. Sebentar. Mas Bintang, boleh dibantu screenshot Mas? Ini pas saya nganu materi ini sambil minta tolong di screenshot boleh? Pakai laptop kan ya Mas? Baik Bu, ini saya.
Oke. Ini screenshot ya teman-teman, ada tampilan sama ini ya yang ikut ya wajahnya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Sudah Bu. Oke, baik. Sama ini Mas yang atas yang judul tadi belum Mas. Nah yang ini. Nah silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya coba. Sudah, Bu. Saya coba stop share dulu. Sudah ya. Sebentar, saya share untuk share window ini. Karena ada beberapa yang mau saya buka. Sebentar. Jadi alamatnya mana nih? Alamatnya adalah CWE. Sudah. Mana ini? CWE. Bentar ya. CWE. Muncul nih. Oh ini teman-teman bisa coba mengakses ini. Saya kasih di kolom chat. Sebentar apa di chat? Oke. Chat. Silakan bisa sambil mengakses link itu. Nah, sambil saya buka. Oke, bisa dan sudah bisa mengakses. Saya coba share screen. Tunggu ya. Sudah muncul. Oke, sudah muncul. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Oke. Nah ini CWE ya, ciwi-ciwi ini. Kalau kita baca cewek matre ya. Dulu tuh ada lagu ya, lagu meme gitu. Cewek matre ke laut aja gitu ya. Ini kalau Anda menghafalkannya gampang, cewek matre, ini cewek mitre. Oke, ini cewek ini sebenarnya dia adalah nih Common Weakness Enumeration. Jadi dia sebuah semacam kayak komunitas sebuah komunitas dia yang membangun atau menyediakan list dari software dan hardware. Jadi dia menyediakan kelemahan dari software dan hardware. Nah, di sini pastinya ada banyak ya, ada beberapa software dan hardware yang dituju. Ini Anda bisa buka-buka ya. Ini ada about-nya, ini bisa Anda perhatikan di overview. Kelihatan ya layarnya ya? Boleh sambil di screenshot ya Mas? Minta tolong Mas Bintang. Yang CWE ini. Jadi overview what is CWE. Nah ini dia komunitas develop list common software weakness type that have security ramification. Nah, tujuannya untuk keamanan. Nah, kelemahan ini ya misalnya bisa ada kesalahan, ada error ya, bug dan sebagainya. Saya yakin Anda bisa bikin software pun gitu kan? Ya enggak? Ada errornya enggak? Pernah Anda mengalami bisa bikin software gitu langsung wah enggak ada errornya Bu, langsung bisa semua gitu pernah? Tidak pernah, Bu. Pastinya ada ya. Wong kita di dunia aja pasti ada tempatnya salah dan hilaf ya manusia. Nah ini apalagi ini sistem atau mungkin ciptaan manusia sendiri ya. Nah di sini adalah targetnya adalah yang pertama adalah development and security practitioner community. Jadi dia membangun semacam kayak komunitas untuk mengetahui ya tadi menganalisis vulnerabilities-nya, kerentanannya, tingkat kerentanannya baik itu software maupun hardware yang ada. Nah ini Anda bisa lihat listnya ini banyak ya. Ini ya bisa membantu untuk mendiskusikan software dan kelemahan hardware ya dengan beberapa bahasa. Terus bisa mengecek kelemahan software dan hardware ya. Ini bisa Anda baca. Ini softwarenya ini banyak banget. Ini misal kalau dari sisi software ya,
dia bisa mengecek kelemahannya dari sisi overflow-nya, aliran datanya, strukturnya, terus ini user interface-nya dan sebagainya. Bisa Anda baca. Nah, terus kita coba back ya. Kita coba back tadi ke home. Di sini coba Anda ketikkan sesuai ya di jobs itu apa kalau nggak salah SMB ya. Nah ini SMB ya di langkah ketiga ini SMB kita ketikkan. Ini di bawah muncul ya. Ada beberapa SMB CWE ini ya. Nah, ini ada banyak banget. Ini ada yang pertama tentang akses kontrol. Nah, akses kontrol itu semacam kayak tadi. Misal siapa aja yang boleh masuk ke gerbang pintu perumahan tersebut. Nah, pastinya kan yang anggotanya situ ya, anggota istilahnya penduduknya situ. Nah, kalau tamu misal wajib lapor meninggalkan KTP misal. Nah, ini kita coba yang ini. Ini kalau yang cewek 200 itu dia ngecek untuk exposure of sensitive information to unauthorized actor. Jadi di sini istilahnya misal info itu apakah boleh diakses oleh orang yang tidak yang tidak mempunyai user password misalnya. Kita coba buka. Nah, ini di sini ada banyak. Nah, ini ya. Di sini ada banyak. Coba Anda perhatikan. Ini klik C200 ya, sudah kita klik, lalu yang langkah kelima akan muncul tab ya, scroll ke bawah untuk melihat informasi lebih lanjut. Oke, ini di bawah ini banyak banget juga nih ya. Misal informasi yang disembunyikan, misal kalau Anda kan data nomor HP, KTP itu termasuk private apa public menurut kalian? Coba teman-teman data apa tadi HP terus alamat rumah menurut Anda ini public apa private? Informasi tersebut coba. Private, Bu. Private ya. Oke. Bahkan mungkin tanggal lahir pun private loh sebenarnya. Ya enggak? Coba. Anda pernah melihat enggak orang yang nge-share nomor HP atau alamat di bio sosmednya, pernah nggak? Misal di IG atau di Facebook atau apa, pernah nggak? Anda sekolah di mana, alamat di mana gitu, Anda pernah nggak nge-share gitu? Pernah nggak tanpa sadar? Pernah, Bu. Pernah ya? Ya, karena itu salah satu bentuk eksistensi, ibaratnya ini loh aku tuh alumni sini gitu-gitu kan ya. Nah, itu pernah. Nah, dulu saya juga gitu Mas, waktu usia-usia se-Anda ini juga hawanya kan seneng ya, misal wah statusnya misal mahasiswa di mana atau alamatnya mana dipajang semua, bahkan in relationship with siapa dipajang ya enggak? Kalau Facebook ya masih enggak, Facebook ada kayak gitu ya masih. Nah, dengan katanya terus ada misal yang cewek tuh biasanya paling senang kalau majang gitu in relationship with siapa. Si cowoknya kadang malu ya, kadang nggak mau ngapain, padahal nggak mau menurut versi cewek itu nggak sayang, nggak cinta lagi. Padahal menurut versi cowok itu tuh private, nggak boleh semua orang tahu. Misal kayaknya Mas Bintang jadi pelaku nih. Manduk. Oke, jadi memang ada beberapa informasi yang private, ada yang public. Bahkan ada juga dulu nih ya, saya cerita ya intermezzo ya nggak pusing. Dulu ada teman saya, dia tuh mau ujian skripsi tesis S2. Nah, biasa yang namanya ujian gitu kan orang mesti nyari supporter ya, nyari motivasi lah ya. Dengan dia bikin ulah itu tuh dia berharap semua orang mendoakan dia. Dia nulis tanggal lahirnya, diedit di profilnya di Facebook itu tanggal lahir dia mau sidang tesis. Lah, dulu kan dulu banyak ya begitu ada notifikasi terus orang pada ngucapin kan selamat ulang tahun. Saya sebagai teman yang kenal dia tahu tanggal lahirnya ya ketawa aja, ini pada ngapain kamu ngebohongin semua orang gitu. Terus jawabnya dia polos banget, aku nggak bohongin kok, kan bebas aku mau nulis profil apapun di Facebook. Oh ya bener juga sih, aku kan mau ujian biar orang pada doain aku semua. Jadi aku termotivasi dengan seperti itu, kocak banget. ya itulah
apa ya, makanya kadang orang menilai istilahnya kepribadian seseorang hanya lewat sosmednya, nggak 100% benar adanya ya. Ini bukan berarti kita mengelabui musuh dalam artian wah kamu nggak jujur ya, kok di sosmed itu fotonya bukan kamu, padahal kamu jelek, misal kok kamu yang foto cantik-cantik ya, misal gitu ya. Sebenarnya ada dua mata pisau nih, ada dua mata pisau, mata uang ya. Yang satu sisi mungkin dia tujuannya yaitu buat senang-senang kayak tadi teman saya tanggal ulang tahunnya dikibulin. Yang kedua mungkin ada tujuan untuk menipu, bisa jadi, ya enggak? Nah, kadang orang di sosmed pengen tampil wow, pengen tampil apa kaya, pengen tampil sok sibuk lah apa ya. Padahal kenyataannya mungkin enggak seperti itu lah. Ini makanya mungkin teman-teman jangan sampai terkecoh dengan apa story orang ya. Mungkin ini Mas Bintang nih yang sering lihat story saya. Story saya tentang apa, Mas? Jalan-jalan, Bu. Kemana aja? Jalan-jalan kemana aja? Yang saya ingat yang itu, Bu, apa? Yang di tol ada jembatan merahnya itu. Oh, ya jembatan merah. Selain jalan-jalan apa aja? Sering jalan-jalannya apa sering posting tentang kuliah? Kalau nggak jalan-jalan ini, Bu, apa namanya, video pemandangan. Oh, video pemandangan. Oke, makasih Mas Bintang. Jadi makanya mungkin orang menilainya wah ini jalan-jalan terus nggak kerja gitu ya. Padahal saya biasa posting gitu tuh pas break ngajar gitu ya, sambil minum misal keluar sebentar gitu. Apa namanya saya posting nggak ya buat hiburan aja ya. Jadi makanya jangan mudah terkecoh dengan status orang. Kadang ada orang yang menilai, kadang ada ya yang model yang suka show up, misal ya kemarin saya izin sama Mas Bintang sama Mas Farid ya, Rabu itu kemarin saya ada acara pelantikan sebenarnya kemarin Mas ya, sumpah jabatan kemarin tuh. Terima kasih ini teman-teman sudah menyediakan waktu hari ini ya, kemarin saya nggak bisa. Nah mungkin yang lainnya kan pada posting acara prosesinya, wah ngapain itu. Maksudnya ya apa ya, maksudnya ya itu cukup buat kita aja lah ya, maksudnya nggak perlu kita pamer-pamerkan ke orang gitu biar orang taunya kita nggak kerja aja. Padahal ya kerja ya Mas ya. Nah itu bahkan beberapa kali kemarin saya ke Jakarta, ke Purwokerto, itu yang saya posting jalan-jalannya sebenarnya itu kerja. Makanya kan punya dua mata pisau, tergantung kita mau apa yang mau dibagiin apa sih gitu, konten yang mau kita ciptakan yang mana gitu. Bebas aja sih, bebas. Orang mau setiap kerja, waduh sibuk banget nih laporan, waduh deadline banyak, nggak apa-apa, itu hak mereka ya. Cuman bagi saya kalau memang sudah kerjaannya ngajar ya sudah, ngapain apa istilahnya pamer-pamer gitu ya. Oke, semoga dapat insight ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak ini? Dari tadi saya yang ngomong terus nih. Silakan ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke bawah. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ini sebelum saya lanjut. Silakan ada pertanyaan teman-teman. Sebelum saya lanjut. Oke. Nah, ini lanjut wis. Belum ada yang tanya ya. Jadi di sini teman-teman bisa mengeksplor ya. Oke, saya back dulu. Coba di mana? Di ininya kita cek sebentar. Di CW Elis kalau nggak salah. Nah ini CW Elis ini silakan Anda bisa klik di sini large version. Nah ini coba Anda klik di menu ini CW Elis yang atas ini. Ini teman-teman sambil ngikutin nggak yang di rumah? Sambil ngikutin. Jadi ya, Bu. Ini ada kelihatan beberapa menu. Ini nanti ini ada CWE Top 25 most important hardware ini ya. Berarti hardware yang banyak memiliki kelemahan misalnya kita bisa akses banyak, ini bisa Anda explore ya. Ini dari desainnya, dari produk customernya, dari keanggotaannya. Ini referensinya juga ada. Nanti misal teman-teman mau nyari referensinya, di sini ada bawah. Nah ini kelas C ada berapa anak Mas Bintang? Kelas C itu Mas Farid ya? Mas Farid ada berapa anak Mas? 25 Bu. 25, oke Mas Bintang? 24 Bu.
Oke, ya udah 2425 ya. Jadi ini nanti teman-teman ini kan total ada 11 nih. Silakan Onda urut 1 2 3 4 5 absen 11. Nah, nanti absen 12 ke atas. 12 sampai 22 ya. Nanti 23 ke atas lagi dan seterusnya. Nah, ini Anda ini saya coba buka dua menu. Yang ini yang CWE Top 25 sama yang arsitektur konsep misalnya. Nah, di sini nanti teman-teman explore. Jadi kalau Anda bisa baca di ininya ya, tutorialnya. Nih. Jadi di sini ketika sebuah halaman web muncul menampilkan CWE view, Anda misalnya tadi yang top 25 ya, yang 25. Di sini kelemahan dalam 25 kesalahan perangkat lunak paling berbahaya tahun 2019. Ini kebetulan jobsitnya dibikin 2019 ya. Tapi kalau sudah ininya berarti Anda tahun 2021 ya, ini di sini. Nah ini. Nah, 2001 CWE Top 25 Most Dangerous. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, silakan nanti Anda explore. Nah, di sini Anda dapat klik setiap kelemahan untuk melihat informasi rinci tentangnya. Di sini silakan Anda bisa klik ini ya. Nah, ini. Misal out of improper input validation, terus apa ini? Missing authentication for critical function. Nah, ini Anda bisa explore. Ketika Anda kebingungan, Anda boleh pakai Google Translate, boleh. Ya, yang penting nggak asal copy paste jeplek gitu, tapi Anda coba resume ya, bikin semacam kayak kesimpulan. Nggak perlu Anda terjemahkan semua juga. Jadi misal nih contoh Anda dapat yang 25 most dangerous software. Nah, Anda jelasin aja menu ini dalam CWE, misal tujuannya untuk apa, ini kan ya objektif tujuan, terus audiensnya apa aja, terus kaitannya bagaimana relationship-nya. Nah, gitu aja. Summary-nya aja. Nah, terus ini 25 itu apa aja sih Anda sebutkan, misal ini, terus Anda kupas lah 2 atau 3 lah, nggak usah semua, nggak apa-apa. Yang penting ininya dituliskan semua, tapi yang Anda kupas 2 atau 3. Terus ini loh referensinya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini ya. Nah, ini. Itu untuk yang top 25, absen 1 dan 12 ya. Silakan ada pertanyaan mungkin sebelum saya bahas yang ini, missing authentication for critical function. Ada pertanyaan, teman-teman? Monggo, ini kok pada diam-diam semua nih. Tahun baru mau kemana, Mbak Farah? Hah? Di rumah aja? Bakar rumah orang gitu ya? Nggak bakar jagung, tapi bakar rumah orang, atau bakar emosi orang. Oh, lebih seru ya. Oke, apalagi bakar duit, wah berasa kaya banget sih. Oke, ini coba saya pengen lihat teman-teman lah. Mana ini? Saya absen ya. Mas siapa? Oke, dari kelas 2C dulu. Ini yang nggak ada, ininya kelas 2D ya, yang nggak ada kelasnya. Mas Ahmad Fawas tadi ya. Mbak Anabila. Oh, maaf. Mas Bagas, mana Mas Bagas? Hadir. Mana? Sambil, Mas Bagas Miftahun hadir. Oke, saya absen ya. Atala Naufal? Ada, Bu. Ada, mana Mas Atala? Mana? Saya. Oh, ini, background biru. Nggak kelihatan mukanya, Mas. Turunin, Mas. Nah, kelihatan aslinya tuh. Ganteng enggak, Mbak Farah, Mas Atala? Oke. Terus Mas Dwi Ihsan Setia mana? Mas Dwi Ihsan Setia mana? Halo? Oke, belum menjawab. Panggilan ketiga, Mas Dwi Ihsan Setia. Berasa kayak di bandara ya, kalau udah 3 kali dipanggil nggak nyaut, tinggal. Terus Mbak Dwi Nur Aini? Hadir, Bu. Oke. Mbak Farah? Tadi ya. Absen 10 mana ini, absen 10? Kok nggak ada nih? Oke, lanjut. Mbak Fira Nurhaliza. Mbak Fira. Hadir, Bu. Oke, insya Allah kita ketemu ya tahun depan ya, Mbak. Mau nggak, Mbak? Saya juga kangen nih sama teman-teman Deni terutama ya. Dari semester lalu ya. Mas Bintang ya. Sama Mas Riagung juga ini saya belum ketemu nih. Dulu ketua sukunya Mas Riagung ini. Mas Hilal Alhamdi. Mana Mas Hilal? Mas Hilal. Ada Mas Hilal? Absen 12. Oke, pas. Muhammad Afif? Tinggal unmute aja enggak apa-apa. Hadir gitu ya. Muhammad Afif Budi? Ibu. Siapa ini? Oh, Mas Afif. Oke. Luki Mumpuni? Hadir, Bu. Oke. Mas Muhammad Arif Prasetyo?
Hadir, Bu. Kalau Luki Mumpuni manggilnya apa tadi? Mbak Luki? Apa Mbak? Iya, Bu. Mbak Luki. Oh, Mbak Luki. Ini kalau nggak tahu dikira coba Mbak Luki. Oke, Mas Arief, Mas Bintang tadi ya penyelenggara rapat itu. Host. Mas Ridho tadi ya hadir. Mbak Septiana Hadir, Bu. Oke, Mas Setio Dwi. Hadir, Bu. Oke, Mbak Siti Nur Hamidah. Hadir, Bu. Mas Sultan. Hadir. Hadir. Mbak Tiara. Mbak Tiara ini absen berapa ini? Nama Mas Riagung nggak ada ya ini? Yang terakhir ini Mas Wahyu ya. Mas Wahyu Ardiansyah. Hadir, oke. Ini Mas Riagung nggak hadir ya, Mas? Oke, sebentar nanti lanjut ke materi dulu ya. Nanti saya absen lagi. Nah, lanjut nih sampai mana ini? Nah, jadi ini nanti teman-teman bisa dapat gilirannya tergantung dengan tadi ya absensinya ya. Silakan dari 11 item tadi Anda salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Terus dibikin resumnya. Nggak harus urut jiplek itunya ya. Yang penting summary-nya aja gimana ya. Terus di screenshot, diuraikan ya. Nah, ini menyimpulkan demonstrasi pengecekan kerentanan di CWE ya. Tutup semua jendela dan dokumentasikan semua informasi yang diperoleh. Nah, ini terus selanjutnya sebenarnya Anda bisa mempraktekkan langsung untuk aplikasinya ya. Nessus ini saya kemarin download juga. Anda bisa download di menu ini. Nessus ya. Ini ada beberapa aplikasi ya. Bisa Nessus, Nikto atau Accountetic. Silakan Anda boleh explore coba. Saya kemarin baru nyoba yang Nessus. Cuman sebentar. Nessus mana sih linknya? Sebentar untuk Nessus. Di sini kalau nggak salah download apa ya? Download mana ya? Nessus. Bentar, atau saya kirim linknya aja ya. Kemarin saya sudah download untuk sebentar. Nah ini link download Nessus ini. Terus ini tutorial instalasi Nessus. Oke, ini link download Nessus ya. Ini saya pakai ini. Anda bisa mengakses di kolom chat. Ya, ini link download Nessus. Saya pakai ini, nanti disesuaikan Anda pakai Windows 64 atau 32 atau mungkin ada yang pakai Linux juga boleh. Terus ini untuk instalasi Nessusnya. Ini ada tutorialnya. Saya Elino memang belum bisa ya. Ini harusnya mau saya tempel di Elino enak semua nih. Tinggal tempel. Ini sama nanti untuk link pengiriman job sheet-nya bisa Anda taruh di sini. Di sini ya. Anda cari yang kelas 2 apa Anda tuh? 2D dan C ya. Nah ini. Silakan. Nah, ini link-link yang sudah saya sediakan. Oke. Silakan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya ngabsen lagi. Ada pertanyaan? Monggo. Monggo. Ini tadi link download Nessus. Jadi Nessus itu aplikasi untuk vulnerability analysis ini ya. Silakan Anda coba sebisanya aja, enggak apa-apa. Ini saya sertakan juga tutorialnya. Terus setelah itu, setelah Anda mempraktekkan mandiri tadi dengan CWE dan Nessus ini, silakan Anda kirim job sheet-nya di link G Drive ini sementara karena Elnino-nya belum ready ya. Oke. Silakan ada pertanyaan mungkin dari link-link dan beberapa materi yang sudah saya share tadi. Izin bertanya, Bu. Oke, monggo silakan. Berarti untuk job sheet-nya kan kalau di sini kita prakteknya menggunakan aplikasi Nessus itu ya, Bu? Ya. Nah, yang di CWE itu diapain, Bu? Nah, jadi sebentar, ini saya baca lagi ya. Coba kita baca. Nah, yang CWE tadi Anda semacam kayak explore aja resume. Nah, Anda dapat giliran 11 item sesuai di job sheet 8 tadi. Nah, coba ini yang Nessus ini saya juga baru nyoba juga. Jadi maksudnya Anda nggak perlu terlalu detail juga. Jadi coba Anda install dulu. Install berhasil, Anda coba fitur-fiturnya aja.
Nah, itu nanti coba Anda korelasikan dengan CWE tadi, coba bisa apa enggak, nyambung apa enggak, gitu aja. Saya ini juga kemarin baru nyoba, Mas, karena kemarin saya coba localhost saya malah bermasalah, enggak support ya, jadi belum sampai finish juga. Nah, ini nanti teman-teman boleh instalasi dulu, dicoba-coba dulu aja nggak apa-apa, gitu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Silakan. Kelas C mungkin? Kelas C, ada pertanyaan? Saya absen, guys. Kelas D udah, kelas C. Oh, tadi Mas Alvin belum saya absen ya. Mas Alvin Aprianto kelas C apa D? D, Bu. Kelas D, Bu. Oh, D. Oke, hadir ya, Mas. Baik, sekarang yang kelas C. Absen satunya mana nih kelas C? Kok nggak ada nih absen satu? Adanya langsung. Mbak Salsabila absen berapa? Nih, kok saya lihat nggak ada absensinya Mbak Salsa. Absen 24. 24. Nah, 2 apa 4, Mbak? 24. Soalnya ada yang keluar terus ada yang masuk kan. Oh gitu. Okay. Jadi nomor absennya agak bingung. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya absen dari atas, wes. Mbak Ajeng Dwi. Halo, Mbak Ajeng. Hadir, Bu. Wendy Aman. Aman enggak, Mas? Ini Mbak apa, Mas, ini? Wendy Aman, mana Wendy Aman? Aman, Bu. Oh, aman. Mas Wendy aman sekali ya. Oke, Mas Alvin apa tadi udah. Mas Ali Ahmad. Mana Mas Ali Ahmad? Oh, ini Mas Ali Ahmad. Saya dulu punya kakak kelas, Mas. Namanya Umar Ali Ahmad. Dulu kalau baca, wah ini kayak Syah ya namanya ya. 3 nama diborong jadi 1. Mbak Arina Hasana. Hadir, Bu. Oke, Dani Tegar. Mana Mas Dani Tegar, absen 7. Absen 6-nya siapa nih? Absen 6-nya bolong. Mas Dani Saya, Bu. Tegar. Oh, Mas Atala. Oke. Oh, enggak dikasih K2 aja ya. Oke. Mas Atala absen 6, absen 7-nya Mas Dani Tegar ada? Dani Tegar. Oke, semoga selalu tegar ya Mas Dani, walaupun enggak hadir. Terus Mbak Dian Rahma, mana? Hadir, Bu. Oke. Mbak Husnul Nurmala. Hadir, Bu. Oke, Mbak Melina Widyastuti. Hadir, Bu. Hadir. Mas Muhammad Hafidin. Hadir, Bu. Oke, Mas Nur Khairik. Hadir, Bu. Ada ya. Rafisha Zidan. Hadir, Bu. Oke, Mas Roizan Wida. Roizan bener ya? Mas ya? Oke. Ya, hadir, Bu. Salisa Syifa. Mana? Mbak Salisa Syifa. Manggilnya apa? Syifa. Ini nomor 21, 22, 23 pada hilang, enggak ada kemana nih? Mbak Salisa. Oh, hadir. Terus Wahyu Widi. Hadir, Bu. Oke, Devi Erwita. Hadir, Bu. Fariza Erza. Hadir, Bu. Terus Kirana Romansa. Hadir, Bu. Ini kelas D ya? Oh alah, saya bingung absennya. Oke, terakhir untuk kelas C, Mbak Wahyu Widi, apa Mbak Salsabila? Oke, udah semua ya. Ada yang belum saya panggil mungkin? Bu Ria Agung hadir, Bu. Oh, Mbak Ria Agung. Saya belum, Bu. Mas Ria Agung sama Mbak ya. Iya nih, saya baru baca di akhir-akhir nih. Ini wajah-wajah lama ya. Insya Allah soalnya kita ketemu ya. Ini teman-teman gimana? Kalau pertemuan KSI-nya pengennya gimana? Pengennya 50-50 atau apa namanya 60-40? 50-50 kayak warung penyet ya. Anda pernah makan di 50-50 enggak? Oh belum ya, karena Anda angkatan pandemi ya, jadi jarang kongko makan siang ya. Kuliah pulang langsung ke kampus ya. Ke kampus, ke rumah. Nah, itu ada ya, ini referensi kuliner ya, ala saya. Ada warung 50-50 ya, penyetan. Jadi kalau Anda keluar dari kampus, pom bensin tahu kan ya? Pom bensin tahu kan ya? Masa nggak tahu? Udah setahun kuliah ya, walaupun daring. Pom bensin kan kiri jalan tuh, lurus sampai yang masukkan tol itu masih lurus dikit kiri jalan. Tapi nggak masuk ke tolnya ya, masih lurus ke arah Patung Kuda, ke arah Bangjo lah ya. Nah itu kiri jalan ada warung namanya 50-50, itu enak banget dan murah. Silakan bisa dicoba.
Ya, bagi pecinta pedas ya. Pecinta pedas itu bisa coba, enak. Kalau enggak ada lagi warung apa itu namanya? Anda pernah tahu warung Morosen enggak? Moroseneng. Deket kampus itu, deket banget. Itu apa namanya? Masuknya Gang Baskoro. Jadi gang ATM BPD ya, dulu ya, sekarang BNI kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada warung Morrison, itu menunya macam-macam dan harganya kantongable ya, kantong mahasiswa lah ya. Wong kita yang dosen aja suka jajan situ ya, apalagi kalian yang mahasiswa. Murah dan enak, macam-macam menunya. Ada penyet, ada soto, ada mie ayam, malah saya di-endorse, padahal nggak di-endorse nih. Oke, itu kemarin mbaknya sempat terpukul ya, karena pandemi ini sepi banget. Jadi waktu itu tuh di sana tuh rame terus, tadi pagi, siang, sampai sore tuh rame terus. Nah itu begitu pandemi kemarin, ya sempat apa terpukul. Ayam lumer di mana Mas Farik? Boleh nih dicoba. Di mana Mas Farik? Sebelah mana? Saya udah lama ini enggak. Oh, Mula Warman. Oh iya, sana kuliner banyak ya Mas ya? Iya benar. Surganya kuliner itu Mula Warman. Mau nyari model apa? Sowak juga ada ya. Udah agak sepi sowak tuh. Dulu rame banget tuh sowak. Sop iwak. Karena makan nasi sepuasnya ya. Oke, malah saya cerita ngalor itu. Baik, cukup sampai sini kiranya ya. Ayo di screenshot biar on cam semua Mas Bintang, tolong dibantu. Oke, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. On cam. Silahkan. Wah, komplit nih kayaknya Mas. Seneng saya kalau semuanya masih on fire mendengarkan kuliah umum dari radio ya. Yuk, mau pose apa nih? Gini ya, vokasi ya. Ini yuk. Biasanya jempol gini lah. Vokasi ya. Ini gaya bapak-bapak nih jempolnya. Ini gaya. Oke, hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi? Sudah, Bu. Sudah apa lagi? Lagi Mas, nggak bayar we kok. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih bantuannya Mas Harik, Mas Bintang, dan teman-teman semua. Insya Allah kita bertemu segera ya tahun depan. Nanti untuk jadwal jam, waktu, dan ruangnya saya beritahukan menyusul lewat ketua kelas ya. Untuk jobsnya tadi ini sebagai kado akhir tahun kalian. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum. Selamat rebahan bagi yang masih ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Bu. Ya.